sebaiknya tidak ada singkatannya. Kalau HR ini kan yang ngerti sebenarnya hanya penulis ya. HR itu kan bisa bermacam-macam ya. Tidak selalu human resource kan. Nah, kalau kalau seperti ini itu harus di breakdown, harus ditulis kepanjangannya apa HR yang ada di sini. Kalau misalnya mau disingkat, itu nanti ada di introduction gitu. Misalnya HR di sini human resource ya, human resource. Terus nanti di sini ditulis HR human resource. Terus kemudian hereinafter setelah ini akan disebut sebagai HR gitu. Baru kemudian kita nyebut HR terus. Tuh. Jadi jangan pernah menyingkat singkatan di judul atau di abstrak tanpa dimulai keterangan atau kata panjangnya. Jadi harus ada kata-kata setelah ini akan disingkat menjadi HR gitu. Baru kemudian kita menyebutkan secara singkatan. Oke, lalu kemudian untuk nama autor ini. Apalagi kalau itu disertasi ya. Disertasi itu kan biasanya penulisnya dari departemen yang sama, afiliasinya sama. Berarti 1, 2, 3, 4 itu dari afiliasi yang sama. Tapi ingat, afiliasi di situ tidak boleh hanya universitas saja. Dua artikel yang masuk ke saya, itu semuanya universitas saja. Tidak ada jurusan, tidak ada fakultasnya. Dan itu tidak boleh. Afiliasi itu harus at least dimulai dari departemen. Kalau misalnya pakai menggunakan nama laboratorium juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau mulai dari departemen itu boleh juga. Tidak harus selalu lab. Disepakati unit terkecilnya adalah departemen, jurusan ya. Jurusan, program studi, terus kemudian divisi, bisa menggunakan kata lain itu. Lalu kemudian bisa dicermati juga. Kalau satu afiliasi itu apakah harus menggunakan subscription 1, 2, 3, 4 atau semuanya 1, 1, 1 gitu. Karena kan hanya satu afiliasi. Itu harus dicermati jangan sampai keliru. Lalu bisa juga kalau afiliasinya sama itu tidak perlu diberi keterangan angka ini. Jadi langsung jadi A, B, C, D, terus kemudian Department of apa, Fakultas apa, Universitas apa, Yogyakarta, Indonesia. Kenapa negara itu penting harus disebut? Karena sekarang semua jurnal bereputasi itu menuntut adanya ini ya, adanya diversifikasi autor. Jadi jurnal itu harus dari berbagai dunia gitu. Harus apa ya, harus beraneka ragam gitu, harus bervariasi. Apalagi kalau itu misalnya jurnal internasional Scopus, terus publishernya Indonesia. Nah, itu tidak boleh nanti semuanya Indonesia semua. Jadi apa? Negara negara asal dari autor itu menjadi sesuatu yang penting sekarang. Oke, gitu. Lalu kemudian abstrak. Oke, abstrak itu teknik abstrak kalau misalnya ini kan jenis abstraknya berarti unstructure ya, jadi tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur tadi sudah dijelaskan ada ini ya, ada template-nya background, objektif, metode, result gitu. Nah, kalau seperti ini kan dia tidak terstruktur. Meskipun tidak terstruktur, itu sebaiknya ditambahin sebelum tujuan itu dikasih pengantar gitu. Ada background-nya. Sekitar 1 sampai 2 kalimat. Jadi tidak langsung to the point, the study aims to gitu. Kecuali gaya selingkung dari jurnal itu memang sangat pendek. Misalnya 100 kata gitu. Nah, itu baru kemudian boleh kita langsung di study gitu. Ini ada yang dari fisika tidak? Jurnal fisika itu ada yang ekstrim. Jadi abstrak itu hanya boleh 1 kalimat. Kecuali yang seperti itu ya. Kecuali yang seperti itu baru kemudian kita tidak boleh ada apa ya, ada aksesoris yang lain gitu. Tapi kalau tidak ada itu sebaiknya ada background-nya sebelum ada tujuan. Jadi sebelum tujuan itu diberi background dulu. Terus kemudian ini sudah betul setelah tujuan lalu kemudian menuliskan metodenya.
Lalu kemudian menuliskan result-nya ya. The study show that transformational leadership ini hasilnya ya. Ini sepertinya dari bidang pendidikan kalau tidak salah ya. Smart Education and Innovation Culture itu. Oke, terus kemudian di sini kan ada SMK. Kalau ini ke jurnal internasional, orang luar kan nggak tahu SMK itu apa. Jadi ini harus dipanjangkan, dipanjangkannya bisa dalam bentuk bahasa Inggris. Sekolah menengah kejuruan, lalu ditulis dalam kurungnya bahasa Inggrisnya ya, keterangan dari SMK. Oke, lalu cara pemilihan kata kunci. Kata kunci tadi salah satu caranya adalah ada 2 kata yang itu ada di judul ya. Lalu kemudian kata kunci itu salah satu caranya lagi itu adalah dari ini, teknik analisisnya. Regression, SEM, PLS itu. Gravity model misalnya. Atau panel data analisis itu munculkan saja di sini di keyword alat analisisnya. Oke, lalu kemudian introduction. Oke. Ini yang saya kuning-kuning sebenarnya ini ya, ada kekeliruan grammar. Jadi artikel itu kalau sudah kita bahasa Inggriskan perlu juga kita cek grammarnya. Misalnya sebelum ke proofreading bisa juga dicek menggunakan Grammarly yang premium. Nah, ini bisa ini teman-teman satu angkatan BPI gitu langganan bareng-bareng Grammarly yang premium. Atau kalau di S3 UGM ada fasilitas untuk Grammarly yang premium. Ada Mbak Riris. Ada ya, Mbak? Iya, ada Ada ya. sepertinya. Nah, itu bisa digunakan ya. Setidaknya mengurangi ini ya, mengurangi kesalahan grammar gitu. Karena ini banyak banyak sekali ini kesalahan grammarnya. As a result of gitu kan nggak ada. As a result itu biasanya karena itu kan kata hubung ya. As a result, koma, terus the pandemic influence apa gitu. Oke. Lalu kemudian salah satu kelemahan kita itu adalah cara mereview. Jadi men-state kemudian me-highlight apa kelebihan, apa kontribusi dari artikel ini itu salah satu kelemahan mahasiswa, terutama mahasiswa S3. Jadi cara mereviewnya itu seringkali masih monoton gitu. Kalau cara mereviewnya yang seperti ini, communication sendiri, terus hanya satu referensi gini. Ini masih di bawah standar untuk studi internasional. Kalau seperti ini masih teknik-teknik seperti S1 gitu. Jadi cara mereview cara mereview itu dijadikan satu saja, dijadikan satu, terus kemudian kita memunculkan ada diskusi gitu. Salah satu tujuan dari state of art itu kita bisa menampilkan current study yang sekarang itu apa saja, yang sedang menjadi diskusi dari topik yang sedang kita kaji itu apa saja. Apakah ada perdebatan dalam kajian kita yang sedang kita kaji itu, apakah ada perdebatan tentang capacity HR gitu, tentang innovation gitu misalnya. Nah, itu ditulis secara atraktif. Jadi tidak dibikin satu paragraf itu terus kemudian itu referensi satu gitu. Karena yang diminta oleh jurnal internasional itu kita bisa menyajikan alur diskusi atau jalan cerita dari peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi kita rangkum gitu, kita rangkai menjadi satu benang merah. Contohnya begini, contohnya. Nah, contohnya misalnya
ini tentang ini ya. Ini judulnya tentang competitiveness and cost efficiency of rice farming in Indonesia. Nah, terus kemudian saya mereview peneliti sebelumnya yang meneliti tentang daya saing beras yang ada di Indonesia. Saya sebutkan peneliti-peneliti yang ada di Indonesia yang sudah meneliti itu, yaitu Si Hadi, Natawijaya, Irianta, PAS gitu. Nah, apa intisari yang mereka tulis ini? Oh, mereka itu mensupport kebijakan protection itu, kebijakan perlindungan petani itu. Karena menurut mereka kebijakan ini memiliki dampak yang positif terhadap pengembangan daya saing. Nah, lalu kemudian di lain sisi, namanya penelitian sebelumnya itu kan pasti ada ini ya, ada apa ya? Kalau kita amati kan ada perbedaan ya antara peneliti satu dengan peneliti yang lain. Nah, itu yang kita apa ya? Kita tampilkan gitu. State of art itu ada di situ. Terus saya jelaskan, tetapi ada juga peneliti, terutama peneliti-peneliti dari barat ya, itu justru mengkritik tentang kebijakan perberasan, paket kebijakan beras yang ada di Indonesia. Jadi kalau peneliti ini mendukung, peneliti yang lain itu justru mengkritik gitu. Siapa yang mengkritiknya? Yang mengkritik ini gitu. Alasannya apa? Alasannya ini gitu. Nah, terus setelah kita menyajikan perdebatan itu, lalu kemudian kita menyampaikan opini kita. Kita ini berdiri di side mana? Hipotesis kita ini mendukung ke yang setuju, yang support atau yang tidak support gitu. Nah, terus kita masukkan di sini ada alurnya. Nah, terus yang kemudian kita tambahkan kalau kita cenderung cenderung netral. Netral itu lebih disukai. Bisa berdiri di tengah-tengah. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menginvestigasi. Jadi sebenarnya kebijakan beras itu positif atau negatif terhadap daya saing. Nah, itu kita tambahkan lagi hasil penelitian yang lain gitu, yang nantinya mendukung kesimpulan kita di terakhir ya, di terakhir. Karena kan hasil penelitian kita itu kan harus ada empirical evidence-nya. Di mana empirical evidence itu harus ada yang muncul di sini, di pendahuluan. Oke, secara teori, bentar saya tunjukkan caranya menulis review. Nggak kelihatan ya, sebentar. Atau terlalu banyak file yang dibuka jadi nggak kelihatan. Ya, Mbak Riris belum kelihatan ini. Belum kelihatan ya? Ya, belum. Nah, ini sudah mulai. Ini sudah kelihatan belum ya? Kelihatan layarnya, tapi materinya belum. Kalau layarnya sudah kelihatan. Ini sudah kelihatan belum? Belum, baru foldernya, Ibu. Oh, baru foldernya ya? Jadi baru foldernya saja, Bu. Bentar. Kalau ini sudah kelihatan? Oke, sampun, Bu. Oh Sudah, ya. Bu, sudah. Oke.
kan cara kita mereview kan yang pertama kita mencari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian kita. Kalau bisa semuanya ya, apalagi disertasi. Karena ciri-ciri naskah yang baik, ciri-ciri artikel yang baik itu dibangun di atas referensi yang memadai. Kalau bisa 40 referensi ke atas itu. Apalagi kalau kita targetnya jurnal Q2, Q1 ya. Kalau Q3, Q4, 30 nggak apa-apa lah. Tapi kalau Q1, Q2 itu harus 40 ke atas itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan si penulis ini itu memiliki pijakan teori dan juga pijakan referensi yang kuat gitu. Kalau referensi kita sedikit 20 gitu, itu menunjukkan oh berarti ini si peneliti ini nggak dalam-dalam amat ini menguasai teorinya. Ya dia agak dangkal gitu karena hanya 20 artikel gitu. Kalau itu artikel untuk conference gitu nggak apa-apa ya kita itu 20 reference gitu. Tapi kalau untuk jurnal sebaiknya lebih dari itu. Nah, terus kemudian kalau eh, sudah kita kumpulkan, lalu kemudian kita manajemen. Kita manajemen, misalnya ada perbedaan tadi ya, ada diskusi gitu ya. Terus kita pilah-pilah artikel itu tadi. Kalau saya termasuk yang ini, kalau membaca di laptop itu karena pakai kacamata itu sering cepat capek gitu. Jadi termasuk yang agak boros. Jadi artikel yang saya pakai untuk referensi menulis jurnal itu saya print out. Saya print out terus kemudian saya jadikan satu di map gitu. Jadi nanti mencarinya itu mudah. Oh, ini ketika saya menulis tentang topik ketahanan pangan. Ini artikel saya menulis tentang topik pasar beras gitu misalnya. Nah, supaya nanti mudah mencarinya. Lalu kalau sudah kita manage tadi itu ya, terus kemudian masing-masing artikel itu kita secara kita analisis gitu, kita kritisi gitu. Kemudian kita sintesis finding-nya. Jadi tidak perlu ditulis disingkat karena kan kita bukan menyingkat ya, tetapi mensintesis finding. Jadi bukan menyingkat jurnal seperti kalau kita bikin tugas summarize jurnal atau mereview jurnal gitu. Ini kita perlunya mensintesis finding dari yang kita baca. Oke, ini kemudian cara menulis review. Ini contohnya ketika kita menulis introduction. Karena literatur review itu kan kita masukkan ke introduction. Oke, kita masukkan beberapa konsep-konsepnya gitu. Kita jadikan satu. Beberapa konsep-konsepnya, terus kemudian nah di sini supaya kelihatan ini ya, kelihatan diskusinya gitu. Kelihatan argumen dari masing-masing si peneliti. Contohnya tentang teori motivasi. Teori motivasi yang berkaitan dengan satisfaction, berkaitan dengan kepuasan. Nih, kalau menurut si Robin, Millet dan juga teman-temannya ini, mereka berargumen bahwa motivasi itu tergantung dari kebutuhan orangnya gitu, dan juga apa yang dia inginkan gitu. Nah, ternyata mirip si Maslow dan Gregor ini juga kurang lebih sama gitu. Mereka fokus bahwa kepuasan personal need itu merupakan basic untuk perilaku motivasinya ya, motivational behavior-nya. Tetapi di sini ya, meskipun demikian, recent study yang ada itu menyarankan bahwa nggak hanya personality gitu loh. Sebenarnya ada juga ini hal-hal yang lain yang itu punya peran penting juga di motivasi. Nah, terus kemudian setelah kita mereview beberapa ini, kita bisa menyampaikan sedikit conclusion kita. Conclusion kita tentang diskusi dari 3 peneliti ini. Tapi kurang lebihnya begini, current thinking ya sebenarnya itu apa yang dipikirkan itu tidak tidak sesimpel itu gitu. Apalagi kalau itu menyangkut tentang self concept gitu misalnya. Lalu kemudian kita menulis lagi tentang tentang yang lainnya gitu. Nanti berarti
ini ya, berarti bisa kita simpulkan lagi hasilnya dari beberapa referensi yang sudah kita baca. Nah, ini misalnya smart education. Jadi kalau bisa, misalnya ini tentang smart education, subsection-nya ini dihapus saja, dihilangkan. Smart education, kumpulkan penelitian sebelumnya tentang smart education, tidak hanya uang ini. Lalu kemudian di paragraf tentang smart education ini kita berikan argumen kita yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan peneliti sebelumnya. Terus kemudian tentang innovation culture. Nah, innovation culture-nya ini nggak perlu ditulis, tetapi kita menjelaskan. Misalnya innovation strateginya, innovation culture-nya itu jadi satu paragraf ya. Nah, ini kita berikan beberapa tulisan dari peneliti sebelumnya, tidak hanya Rahmat, tentang berkaitan dengan innovation culture. Apa yang dikatakan oleh Rahmat gitu. Terus kemudian apa yang dikatakan oleh peneliti yang lain gitu. Dan secara atraktif gitu, tidak perlu terlalu panjang lebar. Satu paragraf sebesar ini saja itu sudah cukup. Karena dalam sebuah artikel yang paling banyak itu adalah result and discussion-nya. Jadi jangan sampai introduction-nya terlalu panjang, melebihi panjangnya result and discussion. Body text-nya itu intinya itu ada di hasil dan pembahasan. Ya, ini kan dipisah-pisah ya. Sebenarnya maksudnya bagus ya, supaya bisa lengkap gitu. Tetapi tidak perlu menulis serinci ini juga per definisi masing-masingnya itu. Yang kita tuliskan adalah diskusinya, diskusi dari beberapa penelitian yang sudah ada. Oke. Nah, supaya penelitian kita, review kita itu atraktif, kita bisa menggunakan beberapa kata kerja dari peneliti-peneliti tersebut. Misalnya si ini suggest, bisa pakai suggest, bisa pakai argue, kemudian bisa pakai content, outline, focus on, ya, define, conclude, state gitu, maintain, terus founded, promote. Ini beberapa kata kerja yang bisa kita gunakan dalam review. Assert, show, claim, report, mention, address, dan lain-lain. Begitu kurang lebihnya. Demikian juga kita juga harus atraktif juga untuk menggunakan kata kerja yang menunjukkan tujuan penelitian. Misalnya kita punya 3 tujuan ya, punya 3 tujuan, nah itu jangan sampai 3-3-nya itu sama semua. Analyze apa 1 dalam kurung 1, analyze apa dalam kurung 2, analyze apa gitu. Jadi harus berbeda-beda antara tujuan 1, 2, dan 3 itu. Bisa menggunakan beberapa kata kerja yang itu berkaitan dengan objektif. Analyze, compare, describe, determine, develop, identify, atau kalau yang menggunakan regresi bisa menggunakan kata-kata ini ya, estimate itu. Oke, terus kembali lagi ke artikel yang kita review. Kemudian metode untuk hipotesis itu bisa di metode, ini opsional ya. Ada yang jurnal itu gaya selingkungnya hipotesis itu di metode. Ada juga yang membolehkan hipotesis itu ada di literatur yang ada di introduction. Kita tinggal mengikuti saja. Kalau saya termasuk yang suka menampilkan hipotesis itu ada di metode, gitu, supaya jadi satu. Jadi setelah menuliskan model, terus kemudian menuliskan hipotesis. Tapi kalau misalnya hipotesis tidak ditulis seperti ini juga bebas ya. Ini gaya ini aja. Masing-masing penulis kan punya gaya masing-masing.
Oke, ini tinggal dipersingkat ya, yang berkaitan dengan literaturnya, karena ini panjang sekali. Oke, ini penomorannya harus hati-hati. Kalau misalnya hipotesis 7 dan 8 ini sudah ada di atas, berarti yang sini bukan 7 dan 8 ya, 9. Gitu. Kadang hal-hal sepele seperti ini, kesalahan sepele seperti ini itu bisa bikin reviewer itu tidak percaya gitu. Jadi pastikan ketika kita submit artikel itu tidak ada kesalahan yang sepele seperti ini ya, atau kesalahan konyol seperti ini ya. Jadi harus teliti, itu gunanya proofreading. Proofreading bisa menggunakan proofreading profesional secara online atau kalau misalnya tujuan kita jurnal Q4 atau Q3 saja, mungkin proofreading dari teman sendiri itu sudah cukup. Oke, kemudian di metodologi, karena tujuan itu harus ada di ini ya, harus ada di introduction, bukan di metode. Jadi di metode itu jangan menyebutkan tujuan lagi. Tujuan disampaikan saja di ini di introduction. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini belum ada di introduction itu novelty dan juga apa ya, kontribusi dari penelitian ini apa gitu. Ada beberapa kata kunci, kata apa ya, kata sakti gitu, yang menunjukkan bahwa ini adalah penelitian yang punya novelty, misalnya menggunakan kata-kata this is to the best our knowledge, this is the first study yang apa gitu. Atau kita bisa menyampaikan this study has contribution on gitu. Atau this study contributes to apa gitu. Harus di highlight seperti itu di akhir-akhir ini ya, sebelum masuk ke metode. Oke, lalu kemudian, ini lagi saya mau menjelaskan. Kita ini kalau menulis dalam bahasa Indonesia, karena kalau tata cara menulis artikel ilmiah menggunakan bahasa Indonesia itu kan kita sebaiknya tidak menggunakan subjek ya, tidak menggunakan kata saya menganalisis gitu, atau saya menggunakan metode gitu kan enggak. Jadi terus kemudian tekniknya adalah dipasifkan. Itu kalau gaya menulis dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam gaya berbahasa Inggris, itu justru sebaiknya kita menggunakan active voice, menggunakan kalimat-kalimat aktif gitu. Nih, ini the survey method was employed in this investigation. Ini kan bahasa Inggris tapi stylenya masih bahasa Indonesia. Jadi langsung saja, this study employ the survey method gitu. Jadi dalam bentuk yang aktif. Nah, maaf saya kembali lagi ke materi. Contohnya, nih ya, terutama kalau itu bidang sosial humaniora seperti kita. Jadi sebaiknya tidak menggunakan passive voice. Salah satu contohnya misalnya begini. Ini kita biasa menggunakan were implemented by healthcare reform, were implemented by President Khalid gitu. Nah, ini diaktifkan. Presiden Khalid implemented healthcare reform. Bagi Bapak Ibu yang terbiasa menggunakan Grammarly, pasti juga sudah terbiasa ya kalau bentuk kalimat yang pasif-pasif gini itu pasti nanti ada highlight merahnya itu di bawahnya. Kita diminta untuk mengganti dalam bentuk aktif. Seperti ini. Jadi tidak pakai was by gitu, tapi semuanya dalam bentuk aktif. Karena kalau dalam tulisan bahasa Inggris, itu kita diperkenankan untuk menggunakan kata-kata we.
sebagai subjek. Jadi tidak perlu dipasifkan. Oke, terus kemudian nah ini apa ya? Kalau ada banyak angka-angkanya sebaiknya ditulis dalam pakai tabel saja ya supaya lebih enak untuk dibaca. Karena penyajian itu penting juga kalau ditulis ada banyak angkanya terus kemudian ditulis dalam bentuk paragraf ini agak membingungkan gitu. Kalau dalam bentuk tabel, visual secara tabel atau grafik itu akan lebih memudahkan reviewer untuk memahami. Oke, terus kemudian ini keliru ya. Examine this using same method. Ini tidak ada subjeknya. Terus kemudian juga tidak ada predikatnya ya. Examine di sini kan nggak bisa sebagai subjek. Gitu. Jadi kalimatnya masih keliru. Ini juga masih 50 software Amos version 22. Nah, ini di tempat saya kok tulisannya internet connection unstable ya. Apakah putus-putus suara saya? Ini putus-putus. Iya. Lancar, Bu. Oh, lancar. Oh, iya. Alhamdulillah. Oke, ada beberapa jurnal yang tidak membolehkan kita menyebutkan nama software, tapi ada juga yang memperbolehkan nama software. Jadi nanti kita mengikuti aturan dari jurnal itu saja. Kalau tidak boleh menyebutkan nama software, berarti ini tidak perlu kita sebutkan. Karena yang penting itu adalah SAM-nya ini ya, SAM metodenya ini. Jadi apapun software yang digunakan untuk menganalisis dengan menggunakan SAM itu tidak menjadi masalah. Oke. Lalu kemudian in this tadi, nah kalau di bahasa Inggris the researcher menyebut diri sendiri the researcher itu agak aneh. Jadi mending kita menyebut dengan menggunakan we saja karena menggunakan we itu adalah suatu hal yang lumrah untuk tulisan artikel berbahasa Inggris. We choose a questionnaire gitu nggak apa-apa daripada menggunakan the researcher. Kemudian ini juga tidak perlu mengungkapkan according to expert. Jadi langsung saja ininya dicoret ya. Kalau menggunakan Word sebenarnya lebih enak. Jadi saya bisa pakai track change itu ya. Ini agak susah kalau PDF untuk mencoret-coretnya. Ini according to expert-nya dihilangkan saja. Jadi langsung jadi the questionnaire I'll also use to construct. Nah, referensinya dari Gilham sampai dengan no and begini. Cuman ini yang no-nya harus huruf besar. Nah, ini kan menyebut lagi researcher utilize gitu. Ini mau menerangkan peneliti yang di atas ini atau diri sendiri ya. Kalau menerangkan ya peneliti yang ada di atas pakai they saja. Kalau diri kita sendiri si penulis sendiri berarti pakai we. We utilize atau they utilize. Oke, kemudian untuk result, karena result itu adalah ruhnya sebuah artikel ilmiah, jadi kita mulai dengan pembuka yang itu membuat orang itu tertarik gitu, membuat orang itu bersemangat gitu. Wah ini nih bagian yang dinanti-nanti gitu. Ibaratnya kalau di sebuah lagu, result itu seperti ref gitu ya. Refnya bagian refrainnya gitu. Maka kan apa ya kita beri ancang-ancang orang untuk tertarik gitu. Jangan langsung flat saja seperti ini. Instrumen validity are conduct bla 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 tabel 1 kan nggak ada yang menarik. Coba diberikan pengantar yang itu bisa menggugah, bisa membuat orang tertarik atau menunjukkan bahwa ini mau ke klimaksnya, mau ke puncaknya gitu. Oke, terus kemudian penulisan desimal di sini. Jadi kalau di bahasa Indonesia, koma itu kan memang menggunakan tanda desimal itu menggunakan koma seperti ini ya.
Tetapi kalau tulisan berbahasa Inggris, tulisan international journal itu menggunakan titik. Jadi koma itu justru menunjukkan ribuan. Lalu titik itu menunjukkan desimal. Kebalikannya dengan tata cara bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia titik menunjukkan ribuan, koma menunjukkan desimal. Jadi ini nanti diganti dulu menjadi titik. Ya sama, ini juga ya. Desimalnya menggunakan titik, bukan menggunakan koma. Kemudian jangan sampai di depannya koma itu tidak diberi angka 0. Ya, ini semuanya harus ada angka nolnya ya di depan ya. 0,785, jadi 0,785. Contohnya 0,785 itu. Terus ini jadi 0,813 itu. Seperti ini kurang lebihnya. Demikian juga ini. Perbaikannya begitu. Lalu ini dirapikan ya. Cronbans alfanya mungkin bisa digeret atau ini ke sebelah sini biasanya. Tinggal mengikuti gaya selingkungnya jurnal. Supaya value-nya ini bisa naik, tidak ada di bawah. Oke, kalau kita mau menerangkan ini ya, Cronbans alpha value is in bold gitu. Ini diberi kata not di depannya, not gitu, not titik 2 bahwa ini Cronbans alfanya pakai bold. Oke, selanjutnya. Setiap jurnal itu selalu menuntut kita menggunakan referensi yang mutakhir, referensi yang terbaru. Gitu. Kecuali kalau itu referensi yang memang ini ya, referensi yang memang klasik, terus kemudian dan itu original dari yang tahun pertama terbit. Misalnya saya menggunakan teori klasik dari Porter gitu. Nah, meskipun lama, tapi asalkan itu sumbernya memang Porter langsung, itu tidak apa-apa. Tapi kalau teori-teori yang semacam ini, misalnya untuk menunjukkan validitas dan reliabilitas itu kan sebenarnya banyak ya. Jadi ini sebaiknya menggunakan sumber yang baru saja, jangan terlalu lama gitu. Karena nanti akan ditandai kalau di situ ada banyak sumber atau referensi yang itu di bawah 2010, nanti tergolongnya old references nanti. Jadi artikel ini disusun dari referensi yang sudah kuno gitu ya, sudah tua, sudah out of date. Dan itu sayang sekali. Apalagi ini habis 81 terus kemudian 99 ya. Pokoknya kalau depannya angka 19 gitu, kalau bukan teori klasik yang memang awalnya, itu sebaiknya dihindari. Karena banyak untuk mencari ini ya, mencari sumber yang lebih baru. Oke, lalu kemudian menulis NFI value is 0. Nah ini jangan sampai nolnya hilang ya. Jadi diberi angka 0 di depannya. Tuh. Oke, kemudian hasil dan result. Oke, figur 1 ini kan model of the study. Ini sebaiknya ditulis. Ini kan hasil ya, hasil dari SEM-nya ya. Kalau hasil dari SEM-nya ditulis saja model of study apa atau dimasukkan ke to the point ini ya. Model transformational leadership on effect atau apa. Atau
model role of transformational leadership gitu. Kalau saya tidak salah ya, nanti bisa disesuaikan gitu. Jadi jangan tanpa subjek gitu, maksudnya jangan tidak spesifik model of study itu study yang mana ya. Jadi mending langsung aja model of study misalnya transformational leadership gitu misalnya. Sesuaikan dengan maksudnya ini. Ini tuh tentang apa gitu. Jangan secara general seperti ini. Karena tidak berfungsi eksplanasi, tidak berfungsi menjelaskan kalau kita menuliskan secara general. Oke, lalu kemudian kalau kita mau menjelaskan menulis kata tabel di teks itu harus menggunakan huruf besar. Ya. Tabel ini itu harus menggunakan huruf besar. Table 3 gitu. Yang atas-atas tadi sudah betul. Nah, ini kan hasilnya. Tapi ada yang kurang ya di sini. Jadi hasil itu harus dibahas gitu. Harus kita diskusikan. Tadi saya pikir artikel ini akan ada section sendiri discussion-nya. Ternyata kan tidak ada. Jadi berarti ini termasuk bagian result and discussion. Kalau gitu berarti harus ada discussion-nya. Nah, ciri-ciri discussion itu adalah hasil yang ditemui, hasil yang diperoleh itu harus dibandingkan dengan teori atau dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Apakah hasil ini mendukung penelitian sebelumnya atau kontradiktif dengan penelitian sebelumnya? Nah, kalau mendukung itu dijelaskan kenapa, kalau kontradiktif juga harus dijelaskan kenapa. Oke, table 3 regression analysis. Nah, sama ya seperti yang model tadi itu, study model. Ini sebaiknya kita tulis saja estimation result of transformational leadership misalnya gitu. Transformational leadership. Nah, jadi ada Ada judul yang merujuk bahwa ini penelitian tentang transformational leadership. Jadi tidak general seperti ini, regression analysis. Regression analysis yang mana? Oke. Nah, kalau ini regression analysis, saya kurang paham ini maksudnya direct effect sama indirect effect di sini. Terus angka-angka ini apa ya? Angka-angka ini koefisiennya atau apa ya? Kalau ini regression analysis kan berarti ini koefisiennya ya. Kalau kalau ini koefisiennya berarti harus ada ini sebenarnya harus ada standar errornya supaya menunjukkan variabel mana yang itu signifikan. Karena kalau itu regression analysis kan kita bisa mengetahui variabel mana yang itu signifikan. Ini kan nggak kelihatan mana yang signifikan. Dan hasil itu harus terlihat ya. Harus ada tandanya yang signifikan yang mana, yang tidak signifikan yang mana. Kemudian nanti di bawah itu kita beri note yang bintang 3 misalnya note star 3 significant at alpha 1% level gitu. Terus star 2 significant at alpha 5% level. Kemudian yang bintang 1 significant at alpha equal to 10% level. Jadi harus komunikatif. Indikator-indikator statistiknya itu harus lengkap. Kalau ini banyak informasi yang banyak informasi yang belum lengkap gitu. Yang reviewer kalau membaca ini nggak paham. Ini maksudnya apa ya? Ini koefisien kah? Atau menunjukkan apa angka 0,67 ini? Jadi yang kita sajikan itu harus lengkap. Oke, ini sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi discussion itu harus ada empirical evidence-nya. Tidak boleh kita hanya menginterpretasikan, hanya membaca hasil itu tidak boleh. Jadi harus ada diskusinya, harus ada bukti ilmiahnya.
Siapa bukti ilmiahnya? Bukti ilmiahnya adalah teori sebelumnya atau penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi apakah temuan kita itu mendukung atau tidak linier dengan penelitian sebelumnya? Harus ada pernyataan itu. Karena itu kunci dari isi hasil dan pembahasan. Oke, lalu selanjutnya conclusion. Conclusion itu adalah singkatan summary dari isi artikel kita tanpa harus mengulang kata, ya. Jadi pastikan yang kita tulis di conclusion itu tidak boleh sama persis kalimatnya. Struktur kalimatnya sama persis yang ada di abstrak, ada di pendahuluan, atau ada di hasil dan pembahasan. Harus kita tulis sendiri dengan parafrase. Meskipun maksudnya sama, tetapi kalimatnya tidak boleh sama persis dengan yang sudah ditulis di atas. Itu conclusion. Lalu kemudian kalau misalnya kita mau menjelaskan limitation and further research, itu bisa juga kita sampaikan di conclusion di bagian bawah. Jadi setelah menyampaikan kesimpulannya apa, biasanya diikuti dengan policy implication dulu. Rekomendasi kebijakannya apa, lalu kemudian baru limitation and further research-nya. Oke, selanjutnya list-nya ini bisa bisa dihilangkan jadi hanya references saja. Hati-hati ketika menulis references. Kita pastikan kita mengikuti selingkung yang dimaksud oleh jurnal. Syukur-syukur kita bisa menggunakan ini ya, aplikasi Mendeley atau Zotero. Kalaupun menggunakan Mendeley atau Zotero karena itu kan sistem, jadi dia kan menarik dari metadata yang bersangkutan ya. Kadang tidak konsisten, ada yang judulnya huruf besar semua, capital semua. Jadi meskipun pakai Mendeley tetap harus kita konsistenkan, kita edit secara manual. Oke, ini kan ada yang pakai justify, tapi ada yang pakai rata kiri, itu harus konsisten. Yang ini rata kiri, yang ini justify itu harus sama. Mau pakai justify atau rata kiri selingkuhnya. Itu harus konsisten. Oke, ini cukup banyak, bagus sekali ini sudah banyak ya referensinya, tinggal merapikan dan tinggal mengimprove saja kedalaman dari analisisnya. Oke, itu review artikel yang pertama. Apakah dari review artikel yang pertama ini ada yang mau ditanyakan? Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, waktunya 5 menit ya Mbak Riris. Deh, Untuk silakan Mbak bertanya. Putu. Oke. Monggo Bapak Ibu, rekan-rekan. Tri Hanifawati, monggo silakan dibuka mute-nya. Ya baik, terima kasih Ibu. Mohon izin saya off cam ya Bu. Iya, Tidak silakan, pakai silakan. jilbab. Iya. Ya ini sangat menarik sekali reviewnya. Saya baru calon mahasiswa ya Bu, karena baru kuliah mulai Februari nanti. Alhamdulillah. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi terkait dengan jumlah sampel. Tadi kan ada 183 responden ya kalau tidak salah. Nah, saya pernah mengikuti pelatihan tentang desain riset yang berkualitas khususnya untuk publikasi internasional begitu. Jadi narasumbernya itu selalu menegaskan begitu, ini berkali-kali juga saya dengar begitu ya dari beberapa narasumber, kalau untuk publikasi internasional jumlah responden itu harus banyak begitu. Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari alat analisisnya tadi kan menggunakan SEM ya, angka 183 responden itu sudah memenuhi syarat untuk uji dengan menggunakan SEM-PLS. Tetapi, nah tadi pertanyaan saya, apakah benar gitu dengan jumlah responden di bawah 200 itu bisa untuk menembus jurnal internasional? Itu yang pertama. Atau sebaiknya jumlah respondennya kita tambah saja. Kalau saya mendengar dari narasumber yang sebelumnya itu usahakan di atas 500 kata beliau gitu ya. Terus kemudian yang kedua terkait tadi
penulisan research gap ya Bu. Jadi research gap riset itu kan ada yang disampaikan di introduction. Kalau tadi saya menyimak yang contoh-contoh Ibu sampaikan itu kan yang di introduction. Nah, pertanyaan saya, kalau struktur artikelnya itu ada literatur review begitu ya, apakah research gap juga kita sajikan di literatur review? Karena biasanya kalau untuk penelitian kuantitatif, literatur review itu kan mengarahkan ke hipotesis begitu. Nah, jadi sebenarnya research gap itu apakah hanya cukup di introduction ataukah juga introduction dengan literatur review? Seperti itu aja Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama terkait dengan jumlah sampel ya. Jumlah sampel ini jadi isu penting memang. Tergantung jurnalnya. Tadi Bu siapa ya? Bu siapa ya Mbak Putri ya? Ibu Ya. Tri Oh Hanifawati. ya, Ibu Tri. Jadi ini Bu Tri, kalau di jurnal tujuan itu ada skop tulisannya ekonometrik, terus ada tulisannya statistik, itu berarti dia prefer untuk sampel yang besar. Jadi harus big data ya, big sampel ya, 500 ke atas itu. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga 200 itu bisa diterima juga asal mendapatkan hasil yang bagus itu. Tetapi kalau biasanya jurnal-jurnal ekonometrik itu artikel yang sampelnya di bawah 200 itu akan terreject gitu. Karena memang dia lebih fokus ke ini ya, number of observation itu is everything gitu. Itu penting gitu. Karena itu menunjukkan seberapa representatif penelitian itu. Kalau itu untuk jurnal yang ada tulisannya skopnya statistik atau econometrics ya. Tapi kalau jurnal yang tidak ada tulisannya statistik dan ekonometrik, itu dia lebih lunak terhadap jumlah sampel gitu. Saya pernah terbit juga ke jurnal Scopus Q3 itu, sampel saya itu hanya 60 gitu. Tetapi itu bidangnya ke ini ya, ke environment gitu, ke lingkungan gitu, jurnal lingkungan, skopnya lingkungan, terus sama ekologi, lalu pembangunan gitu. Development gitu. Skopnya itu. Jadi sampel saya yang 60 itu tidak masalah. Asal tetapi dia lebih fokusnya ke apa ya? Ke diskusinya itu, diskusi secara deskripsinya itu bahwa 60 ke 60 sampel itu memiliki apa ya? Memiliki keunikan. Ada fokus diskusi tentang environment dan juga development yang harus saya improve itu, yang harus saya perdalam. Meskipun sampelnya hanya 60 itu. Itu yang tentang sampel, Bu. Apalagi kalau Ibu Putri ciri ini ya, targetnya ke jurnal economics, pokoknya yang belakangnya ada economics gitu. Terus Q1. Nah, itu harus 500 ke atas itu, Bu. Dan juga sekarang jurnal-jurnal economics itu meminta kita untuk open access data. Jadi data kita itu supplementary materialnya, data kita harus mau diupload di situ. Beberapa jurnal economics sekarang sudah meminta ini ya, open access untuk data gitu. Tentu saja atas sepersetujuan si autornya. Kalau autornya tidak setuju, kita asalkan memberikan reason yang kuat itu tidak diizinkan untuk tidak mengupload data kita. Itu salah satunya. Beberapa dinamika mengenai tentang jumlah sampel. Lalu kemudian untuk pertanyaan riset gap, kalau di jurnal itu literatur review itu berdiri sendiri, Bu. Nah, itu nanti riset gap itu bisa di bagian literatur review. Tetapi kalau di situ tidak ada literatur review, jadi literatur review-nya nanti include di introduction, berarti nanti riset gap dan state of art-nya itu ada di introduction. Begitu, Bu. Semoga bisa menjawab Putri. Iya. Ibu boleh bertanya lagi Ya, satu lagi. boleh. Mohon maaf, Putri.
langsung lanjut ke Artikel 2. ya artikel ya. yang Oh, ya kedua. udah, Mohon udah. maaf, nanti Ya, takutnya mangga, waktunya mangga. kurang. Mohon maaf ya, Putri. Ya, terima kasih Ibu. Kayak gini itu nggak kerasa ya, tahu-tahu udah setengah Iya, Bu. 3 ya. Saking asiknya jadi nggak terasa nanti. Waktunya nanti sampai pukul 15 menit lebih, maaf, pukul 15 lebih 20 menit ya, Bu. J. Nanti bisa dilanjut untuk tanya jawab. Terima kasih. Moga Bu dilanjut. Oke, yang saya deg-degan. Jangan-jangan belum saya hilangkan autornya. Jadi yang artikel yang kedua ini masih bahasa Indonesia, sepertinya tujuannya ke Jurnal Sinta ya. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Jurnal Sinta 2 sekarang mulai beberapa itu yang menggunakan bahasa Inggris. Tetapi banyak juga jurnal Sinta 2 yang itu masih menerima artikel berbahasa Indonesia. Karena kan jurnal-jurnal Sinta sekarang kan memang diarahkan untuk bisa terindeks bereputasi internasional. Jadinya semua juga beramai-ramai untuk bisa terindeks internasional. Dan tentu saja kalau terindeks internasional kan lebih mudah kalau menggunakan bahasa Inggris. Oke, jurnal pasca sarjana UGM itu ada loh Sinta 2 yang ini masih menerima bahasa Indonesia, namanya Jurnal Kawistara. Mungkin kalau ada yang menggunakan bahasa Indonesia nanti bisa submit ke Jurnal Kawistara. Penerbitnya pasca sarjana UGM. Oke, yang pertama, sebentar ya Mbak, saya menerima telepon penting. Sebentar. Sambil menunggu Ibu Riri selesai telepon, saya mengingatkan kembali untuk mengisi presensi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf terganggu. Kayak yang pertama, ini abstraknya itu tujuannya itu belum kelihatan secara eksplisit ya. Jadi supaya mempermudah review dan juga mempermudah pembaca untuk memahami, itu ditulis saja tujuan penelitian ini adalah gitu. Penelitian ini bertujuan untuk gitu. Jadi kita paham gitu. Ini tujuannya yang mana ya? Kalau implisit begini kita jadi menerka-nerka gitu. Oh ini sepertinya tujuannya. Apakah ini sehingga perlu dilakukan studi komprehensif tentang tipe disrupsi, dampak dan responnya agar terwujud pemukiman tepian sungai yang tangguh terhadap bencana. Apakah ini tujuannya gitu? Kan kita jadi bertanya-tanya. Jadi artikel yang baik itu adalah yang secara eksplisit itu bisa disebutkan tujuannya. Reviewer mudah memahami, pembaca juga mudah memahami. Oh, ini tujuan artikel ini adalah ini. Lalu kemudian kata disebabkan karena ini salah satu saja ya, disebabkan dan karena itu sama. Jadi kalau disebabkan karena itu termasuk bagian pengulangan. Kita mau menggunakan kata disebabkan saja atau menggunakan kata karena saja. Oke, kalau tadi tujuan itu harus disebutkan secara eksplisit, demikian juga dengan hasilnya gitu.
Jadi kita jangan setengah-setengah. Kalau mau menampilkan hasilnya, ya ditulis saja hasil penelitian menunjukkan gitu. Kalau dari ini kan seperti ini ya, seperti tulisan yang jujur gitu, tulisan populer gitu. Jadi kita nggak yakin apakah ini yang dimaksud dengan hasilnya ya. Proses adaptasi ini terwujud dalam penggunaan fondasi panggung. Apakah mulai ini ya yang termasuk hasilnya gitu. Kan jadi bertanya-tanya ya. Nah, kita sebagai penulis itu harus bisa menyajikan informasi dan juga orang yang membaca itu tidak bingung. Termasuk tujuannya, termasuk hasilnya. Oke, kata kuncinya tidak masalah ya. Tinggal ada beberapa jurnal itu yang harus jurnal bahasa Indonesia itu ada yang punya aturan kata kunci dimulai dari ini ya alfabet gitu harus urut alfabet itu ada juga yang tidak. Oke, pendahuluannya ini cukup bagus ya. Referensinya banyak. Nah, tapi masih muncul ini referensi tahun 1982 gitu. Kalau ada sumber yang lebih terbaru lagi itu bisa ini ya bisa bisa diperbarui, bisa diupdate referensinya. Oke, ini referensinya bagus-bagus ya. Kebakaran menurut ini gitu. Nah, ini salah satu review yang sudah ditulis dengan baik. Oke, tentang banjir itu beberapa peneliti, kebakaran menurut ini, terus nah cuman kelemahannya meskipun di artikel ini sudah mereview beberapa referensi yang banyak, tetapi state of art-nya itu nggak kelihatan gitu. Jadi ini semacam literatur review, tetapi tidak menganalisis dan juga tidak mengkritisi reviewnya ini. Misalnya ini De Bruijn itu tentang apa, si Kolding ini tentang apa, terus dari penelitiannya dia ini apakah ada yang bisa ditarik benang merahnya gitu. Apakah ada sesuatu yang bisa dikritisi gitu. Jadi hanya menuliskan aja, menuliskan isi-isinya saja tanpa mengkritisi. Sementara yang diminta di pendahuluan itu sebenarnya adalah penulis bisa mengevaluasi dan juga mengkritisi apa yang ada di penelitian sebelumnya. Ya, dampaknya adalah efeknya adalah riset gap-nya itu jadi nggak terlihat. Jadi apa kelebihan dari artikel ini? Sumbangsih artikel ini terhadap keilmuan tentang resiliensi tepian sungai itu apa gitu nggak kelihatan. Apa yang belum ada di penelitian sebelumnya dan itu ada di penelitian ini gitu. Nah, state of art-nya juga belum terlihat. Ini yang perlu di-improve lagi. Oke, lalu kemudian kita sering menyebutkan naskah ini akan mengkaji konsep resiliensi itu. Nah, naskah ya. Naskah ini mungkin lebih tepat bisa diganti dengan kajian ini atau penelitian ini mengkaji konsep resiliensi. Nah, kalau kata akan itu menunjukkan proposal, masih style proposal. Jadi sebaiknya kata akan itu dihilangkan. Penelitian ini mengkaji konsep resiliensi. Karena kan ini sudah berupa laporan ya, sudah berupa penelitiannya sudah selesai. Terus kemudian si peneliti menulis publikasinya. Jadi tidak boleh menggunakan future tense lagi, tidak boleh menggunakan kata-kata akan. Atau kalau di bahasa Inggris pakai kata will gitu. Oke, lalu kemudian data dan metode ini perlu diperiksa lagi apakah perselingkuhan menggunakan data dan metode. Biasanya sekarang adalah metode penelitian, metode saja atau material dan metode. Lalu kemudian subsection-nya baru data dan metode. Nah, terus agak bingung ini.
Mungkin karena bidang saya juga bukan arsitek ya, kalau saya keliru menganalisis mohon dimaafkan. Kalau kita sebagai review melihat seperti ini kan data dan metode. Terus kemudian menjelaskan tentang pemukiman tepian sungai perkotaan gitu. Nah, ini kalau ditulis seperti ini, karena review itu kan bisa acak ya, yang mereview itu bisa acak. Kalau ditulis seperti ini, nanti jatuhnya bisa terjadi kesalahpahaman. Reviewer bisa menganggap, loh ini kan bagian dari literatur review ya. Ini harusnya termasuk di introduction gitu. Nah, kalau memang ini mau menjadi bagian dari metode, bahwa ini semacam penjelasan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memahami resiliensi pemukiman tepian sungai di perkotaan adalah elemen fisik, elemen socio-economic culture gitu, elemen institutional culture gitu. Itu bisa pakai ini ya, bisa pakai matriks gitu ya, atau bisa pakai visual gitu, bagan secara visual gitu, yang itu lebih ini ya, lebih menunjukkan ada mekanisme kerja dari apa tahapan memahami resiliensi permukaan tepian sungai. Kalau kita baca seperti ini, kalau secara paragraf disajikan secara paragraf itu bisa menimbulkan kesalahpahaman bahwa ini adalah literatur review. Kalau itu bagan, everyone, semua orang pasti akan tahu kalau itu, oh itu metode. Itu adalah mekanisme atau prosedur sebuah penelitian. Oke, lalu kemudian elemen pemukiman ini juga masih menggunakan sumber yang lama. Kalau ada sumber yang baru juga bisa diperbaiki. Oke, lalu kemudian hasil dan pembahasan. Oke, ini pengantar untuk masuk ke hasil dan pembahasan itu sudah bagus. Jadi lumayan lumayan membuat kita tertarik. Terus kemudian dibikin subsection ini sudah bagus. Sudah lengkap juga. Nah, tinggal ini cara menuliskan sumber. Cara menuliskan sumber kan survei penulis ya. Ini bisa diganti dengan field survey gitu. Kata-kata yang lebih umum untuk sebuah penulisan sumber. Atau survei lapangan gitu. Kalau mau menggunakan bahasa Indonesia ya survei lapangan. Termasuk ini, survei penulis nanti bisa diganti survei lapangan. Terus kemudian Banjarmasinnya tidak perlu ditulis ya. Survei lapangan, terus kemudian koma 2020. Karena penelitiannya di Banjarmasin itu sudah ditulis di metode ya, lokasi ya. Oh, ini malah tidak ada ininya ya, tidak ada lokasinya ya. Jadi nanti ditambahkan, bisa ditambahkan di sini lokasinya di mana. Oke, sebentar saya tunjukkan ada apa saja yang harus kita tulis di metode. Nah. Oke, jadi di metode kalau kita menggunakan data primer, kita harus bisa mendeskripsikan lokasinya. Kalau menggunakan sampel, sampelnya berapa, lalu kemudian teknik pengambilan samplingnya seperti apa. Kalau kita menggunakan deskripsi survei atau eksperimen yang dilakukan, kita jelaskan surveinya seperti apa. Kemudian metode kalau berbasis lab, berbasis eksperimen juga harus diterangkan ya. Metodenya, tahap-tahapannya, lalu deskripsi metode statistik yang digunakan, kemudian teknik analisis datanya. Jadi artikel tadi kan juga belum ada ya. Kalau misalnya itu menggunakan teknik deskriptif, harus disebutkan bahwa penelitian ini menggunakan deskriptif, analisis deskriptif. Oke. Oke, ini ya beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan assessment. Apakah metode kita sudah lengkap atau belum? Kalau misalnya menggunakan hipotesis, nanti ditulis hipotesisnya. Ini ya, di mana saya melakukan penelitian ini?
Nah, terus dijelaskan kenapa penelitian ini dilakukan di Banjarmasin. Apa karakteristik Banjarmasin sehingga penelitian itu dilakukan di Banjarmasin. Lalu kalau itu menggunakan sampel tadi ya, kita gunakan samplingnya, desain samplingnya seperti apa. Kalau kita mau menggunakan asumsi, asumsinya apa? Kalau menggunakan variabel, variabel yang diukur itu apa dan juga kalau mengapanya opsional ya, yang penting ada pengukurannya. Misalnya variabel yang digunakan adalah pendapatan gitu. Nah, pendapatan itu harus jelas. Pendapatannya itu pendapatan individu atau pendapatan rumah tangga, pendapatan per kapita per bulan atau pendapatan per tahun. Itu harus jelas pengukurannya. Ya, lalu kemudian bagaimana kalau kita eksperimen, lalu bagaimana kita memperlakukan materi yang ada, kemudian apakah ada treatmentnya, apakah ada peralatan yang digunakan, terus protokol apa yang digunakan untuk mengumpulkan data. Misalnya kita mematuhi peraturan protokol Helsinki gitu, yang yang menegakkan hak dari responden untuk dilindungi karena kan sekarang ada safety guard responden, kita tidak boleh melanggar hak-hak responden. Ini tadi bagaimana saya menganalisis prosedur statistik. Kalau menggunakan persamaan matematika silakan digunakan. Kalau mau menggunakan software boleh ditulis, boleh juga tidak. Ada beberapa jurnal yang tidak memperbolehkan. Lalu kalau ada probabilitas uji T, uji F itu bisa disampaikan juga. Itu berkaitan dengan metode. Ya. Ini baru data dan metode, tetapi analisisnya, teknik analisisnya belum terlihat. Oke, kalau hasil dan pembahasannya sudah lengkap, terus kemudian disrupsi dampak. Nah, ini tidak perlu ditulis di sini ya, hasil analisisnya ya. Jadi tabelnya itu sampai di sini saja, judul tabelnya disrupsi, dampak dan respon terhadap proses geomorfologi sungai. Lalu kemudian di sini baru ditulis sumber analis. Tadi survei ya. Tahun 2021 misalnya. Oke. Ini jangan sampai terjadi kekeliruan. Jadi titik itu ditulis setelah tutup kurung untuk sitasi. Nah, lalu kemudian penggunaan sumber yang kedua. Oke. Kalau ini tujuannya adalah jurnal nasional terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi pun ada pertanyaannya. Ketika mengisi akreditasi jurnal, itu kita ada pertanyaannya, apakah ada referensi yang itu merupakan referensi kedua. Ini kan referensi kedua ya, dalam si Rosidi ini. Jadi nilainya itu akan 4 kalau sumbernya yang digunakan itu adalah sumber pertama. Jadi apalagi kalau terlalu banyak kata dalam-dalamnya gini, referensinya pakai referensi yang kedua, itu biasanya kita reject. Karena nanti akan mengurangi poin kita, akan bisa menurunkan akreditasi jurnal. Kalau kita banyak menerima artikel yang menggunakan sumber sekunder. Jadi supaya diterima dan juga kita membantu akreditasi dari jurnal Sinta tersebut, kita menggunakan sumber yang pertama. Oke, ini ditulis saja ya sumber di sini. Ini tidak perlu yang bagian ini bisa dihilangkan saja. Lalu kemudian di bawahnya tinggal ditulis sumbernya. Sumber field survey ya.
Survei lapangan. Tahunnya ada 2, berarti 2015 dan 2020. Atau bisa juga survei lapangan, terus seperti ini. Tergantung dari selingkung jurnalnya. Oke, ini juga bisa diganti ya, survei penulisnya semuanya diganti menjadi survei lapangan. Ini bagus ya. Gambarnya ini bagus ya, cuman kurang besar ya, nanti bisa dibesar ya, karena gambar itu harus clear gitu. Resolusinya juga harus tinggi. Supaya nanti ketika dicetak, kalau jurnal itu ada versi printed-nya, itu tidak terlalu kabur gitu. Oke, penulisan gambar di sini, ini sudah betul yang di atas ya. G-nya menggunakan huruf besar, jadi gambar tabel itu harus menggunakan huruf besar. Gambar 7. Ini sama kesalahannya. Nanti bisa diganti. Oke. Ini sebenarnya apa ya, hasil yang disajikan itu bagus, sudah cukup komprehensif ya, cukup ya. Tinggal pembahasannya. Di pembahasan itu belum ada ini ya komparasinya. Jadi penelitian ini sesuai dengan penelitiannya siapa atau penelitian ini kontradiktif dengan penelitiannya siapa. Di highlight gitu. Oke. Kalau bisa ini ada pembahasannya ya, jangan setelah menyampaikan data terus tidak ada ininya, tidak ada keterangannya gitu, karena kita akan bingung. Baik pembaca maupun reviewer ini akan bingung gitu. Ini maksudnya apa ya ini ya? Tabel 3 ini untuk apa ya? Gitu. Oke, kesimpulannya mungkin bisa disingkat. Pernyataan resmi ini bisa diganti dengan ini ya, acknowledgement itu bahasa Indonesianya ucapan terima kasih. Dan pernyataan resmi tapi ucapan terima kasih. Referensi ini bisa dicek ya menggunakan kata referensi atau menggunakan kata daftar pustaka. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi reviewer itu juga melihat dari sini ya, referensi ini ya. Kalau kita berkali-kali melihat ada tahun-tahun yang itu tahunnya lama, meskipun artikelnya bagus, nanti itu bisa di-reject kan sayang sekali. 1970 ya. Terus kemudian kecuali kalau itu memang teori klasik ya. 1973, 73, 2 ya, ada 2, lalu ini 99, 3, ada 3, oke ada 3. Nah, referensi ini juga termasuk penilaian jurnal juga. Kalau lebih dari 80% artikel itu menggunakan sumber yang terkini, itu nilainya maksimal. Lebih dari 80% ya. Jadi kalau ada artikel yang menggunakan sumber yang lama, itu saya sebagai editor sering juga ini kadang memberikan kesempatan kepada author untuk mengupdate referensinya, tapi kalau artikel yang masuk banyak sekali, maka terpaksa artikel itu kami drop gitu. Kami decline gitu supaya tidak terlalu memperberat kerja editor. Oke, ini untuk artikel yang kedua. Oke, baik Bapak dan Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila sebentar, masih ada waktu tidak ya Mbak Putu? Kalau masih ada waktu mau Masih saya ada waktu. oh ya, saya mau menyampaikan sedikit. Nah. Kita sampai pukul 15. 20 ya Nggih. tadi ya? Nggih.
Oke, Bapak dan Ibu yang harus kita tulis di kesimpulan, yang pertama tentu saja kesimpulan kita itu harus menjawab tujuan ya. Jadi harus linier dengan apa tujuan yang kita tulis yang ada di abstrak dan juga di pendahuluan. Lalu kemudian kami ulangi lagi di kesimpulan itu tidak boleh mengulang secara verbal. Apa ya? Apa yang sudah ditulis di sebelumnya, di bagian sebelumnya itu kita tulis sama persis kalimatnya ada di kesimpulan. Lalu kemudian kalau kita mau melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian kita, maka hendaknya dibuat dengan hati-hati. Kemudian jangan terlalu panjang juga, kalau bisa ringkas, lalu mudah dipahami dan juga mudah diingat oleh pembaca. Oke, lebih bagus lagi kalau kesimpulan itu juga ada rekomendasi kebijakannya atau ada implikasi kebijakannya. Kalau dulu kan dipisah ya, kesimpulan dan saran gitu. Nah, sekarang kan kesimpulan dijadikan satu tuh. Jadi saran itu nanti include di kesimpulan. Termasuk selain saran yang berupa kebijakan, saran itu kan juga bisa berupa kalau penelitian itu nanti mau dilanjutkan, maka mau dilanjutkan seperti apa. Nah, itu nanti kita sampaikan juga di kesimpulan. Oke, terus kemudian kalau menggunakan bahasa Inggris jangan lupa untuk ini ya, tadi selain kita menggunakan kalimat aktif dan menghindari kalimat pasif, nah kita juga sebaiknya menggunakan kata kerja yang kuat gitu. Kata kerja yang kuat. Contoh kata kerja yang kuat misalnya he give assistance to my friend. Maka kata kerja yang kuat kita langsung saja he assist my friend gitu. Ini termasuk yang kata kerja yang lemah juga. Jadi made an objection itu. Langsung saja objected apa gitu. Kemudian langsung investigated apa itu. Jadi tidak perlu conducted an investigation gitu. Did an audit. Jadi langsung aja audited gitu. Itu salah satu beberapa kuncinya juga. Oke, hindari menggunakan kata-kata yang secara bahasa Inggris itu disingkat ya. Don't gitu. Kan, shouldn't, couldn't gitu. Sebaiknya kita perpanjang. Nah, itu tadi Mbak Putu, terima kasih. Selanjutnya kita bisa berdiskusi. Baik, monggo Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, Ibu ya, Iya, silakan Monggo Pak Pak Jailani. Jailani, silahkan. kepada Ibu Ernois. Oke, Apunten Ibu. Terima Ya, kasih, saya Pak. memang lagi mempelajari tentang dunia ini Bu, tentang novelty Bu ya, di pendahuluan. Nah, kalau sepahaman saya itu Bu, mungkin barangkali nanti dapat tambahan dan perbaikan dari Ibu editor atau reviewer. Kalau langsung kalau saya kadang ini Bu, di pendahuluan itu saya lebih sering menggunakan 4 paragraf begitu Bu ya. Jadi paragraf pertama itu langsung poin ketertarikan penelitian saya, kadang diisi oleh langsung begini Bu bahasanya, pokok masalahnya apa begitu Bu ya. Terus Boleh. yang kedua itu seperti yang Ibu pembicara sampaikan, seperti mereview penelitian yang sebelumnya, artinya 4 artikel atau berapa pembahasan sejauh penelitian ini yang meneliti tentang seumpama pengembangan perubahan masyarakat sosial. Nah, baru nanti setelah itu novelty-nya baru disebutkan selesai di penelitian terdahulu itu Bu. Baru nanti di paragraf yang ketiga saya tujuan penelitian begitu Bu. Dan yang keempat baru saya argumen opini saya begitu. Nah, kira-kira langsung
kita judge seperti itu, kalau di jurnal bereputasi internasional yang bagus itu bermasalah buat kan Bu. Artinya itu Bu ya. Kadang banyak ditanya sering novelty-nya di mana begitu Bu ya. Terima kasih Bu. Nggih. Ya, baik Pak Jailani. Itu sebenarnya tadi kan gaya ini ya Pak, gaya penulisannya Pak Jailani ya. Ya Sebenarnya Bu ya. ya memang setiap kita itu kan pasti punya style sendiri-sendiri ya untuk menulis ya. Itu tadi stylenya Pak Jailani. Itu tidak apa-apa Pak, cuman perlu di ini saja Pak, perlu eh, diperbanyak aja ininya, apa, reviewnya tadi itu ya, perlu diperdalam gitu, perlu dipertajam gitu Pak novelty-nya, terutama yang berkaitan dengan novelty. Kalau tadi hanya 4 paragraf itu masih terlalu sedikit Pak. Oh, iya iya. Jadi Ya ya Bu. masih terlalu sedikit, nanti bisa di-improve gitu Pak, bisa diperbanyak, terutama bagian yang itu berkaitan dengan state of art, atau bagian yang berkaitan dengan riset gap gitu ya Pak. Supaya, apa ya, reviewer itu yakin gitu, ini si penulis ini memang, apa ya, memang, meneliti topik yang sedang diteliti itu dan itu bermanfaat untuk keilmuan gitu, Pak. Ada kontribusinya untuk keilmuan gitu. Dan dia membaca dengan baik hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitiannya Pak Jailani tadi itu. Begitu, Pak. Ya. Karena kita juga perlu diyakinkan gitu. Ya, kalau terlalu sedikit jadi ini ya, Pak, jadi ragu-ragu gitu. Kok Iya sedikit iya Bu ya ya. gitu, iya. Impresi impresi reviewer pasti akan begitu, gitu. Jadi perlu Gitu. diimprove ya, Pak, agak Baik. diperbanyak gitu. Siap siap Bu. Ya. Jadi minimal tidak hanya 3 atau 4 untuk Iya, iya terdahulu. betul, Pak. Iya betul, Pak. Apakah peneliti terdahulu itu juga disebut dengan literatur review-nya itu Bu ya? Kalau Iya, yang biasanya kan template jurnal kadang masing-masing iya, literatur review-nya berada di pendahuluannya itu Bu ya? iya, Oh, oke oke oke. Baik iya. Bu. Iya, sama-sama Pak Jailani. Semoga sukses selalu ya, Pak. Amin amin Ibu. Semoga Bapak Ibu yang lain, mungkin tadi Bu Tri bisa lanjut untuk bertanya lagi, Putri Hanifawati. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Nggih, Kebetulan sekali. monggo. Iya, ternyata Ibu Ernois ini juga bidang studinya sama dengan saya, Bu, agribisnis. Oh Tadi iya. saya baru ya, Ya, nanti tadi saya bisa baru lihat. kolaborasi. Iya, Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Ya, Putri jadi dari mana, Ibu? kebetulan saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Ibu. Oh Dosen. iya, Iya. Cuma singkatannya saya di gimana? singkatannya UMB ya? Kalau Bandung itu ya, Bu? UM Bandung, Ibu. Oh, UM Bandung. Oh iya, ya, Iya, baik, kalau Bu. UMB nanti banyak singkatan gitu. Eh, iya. Ya, baik. Ini terkait dengan rencana disertasi saya, karena kebetulan saya kan mengambil by riset, dan memang Hmm, salah satu isu saya itu tadi terkait yang saya tanyakan di awal, yaitu jumlah sampel gitu, hmm, supaya bisa publikasi internasional, karena memang syarat lulusnya untuk by riset itu kan publikasinya harus internasional bereputasi semua, Ibu. Mungkin kalau iya. yang reguler kan boleh ada sintanya begitu ya. Hmm, Nah, untuk desain penelitian saya itu kan pendekatannya mix method, diawali hmm, dengan penelitian kualitatif, kemudian kuantitatif. Nah, untuk unit of analysis yang kualitatif dengan kuantitatif itu sama. Unit of analysisnya itu organisasi gitu. Nah, untuk hmm. yang kualitatif, unit of analysisnya itu perusahaan. Meskipun memang untuk informan, perusahaannya kan pasti yang diwawancara kan person juga begitu ya, Bu. Hmm. Nah, cuma pertanyaan saya adalah, ketika saya melakukan wawancara ke perusahaan, kira-kira jumlah sampel perusahaan yang harus saya ambil itu berapa, sehingga ini bisa memenuhi standar, publikasi internasional, begitu. Karena saya membaca beberapa referensi, itu kan beda-beda gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya untuk penelitian kualitatif, itu tidak ada jumlah minimum untuk jumlah sampel. Asalkan, apa namanya, apa ya, ketika uji validitas, reliabilitas itu kan yang dilihat kan pola ya, Iya. polanya itu sudah ketemu atau belum gitu.
Nah, itu yang pertama. Jadi idealnya untuk unit of analysis organisasinya itu berapa? Meskipun nanti kan di organisasi mungkin akan diambil beberapa expert untuk saya wawancara begitu. Kemudian yang kedua, untuk studi kuantitatifnya ini juga sama, unit of analysisnya itu adalah organisasi tani yang bentuknya koperasi atau BUMDes begitu. Nah, ini juga sama pertanyaan kritis saya karena ini juga ketika wawancara BPI itu ditanyakan dan belum terjawab juga karena saya masih bingung gitu. Kira-kira idealnya itu berapa untuk jumlah sampel organisasi? Kalau misalnya person kan ada standarnya ya, tapi ini kalau untuk organisasi sebenarnya kalau mau diuji kuantitatif kira-kira standar minimumnya itu berapa? Begitu saja Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan nanti ke depan bisa berkolaborasi ya Ibu. Iya Ibu, terima kasih Putri. Gimana Mbak Putri? Ini langsung saya jawab. Langsung dijawab aja, Oh Bu. ya, baik. Putri, ini kan tadi unit N-nya itu kan koperasi dan BUMDes ya. Ya, betul. Penelitiannya Putri itu skalanya apa ya Bu, lokasinya? Provinsi kah? Jawa Barat. Jawa Iya, Barat? provinsi. Jawab. Iya, betul. Di Jawa Barat ada berapa koperasi dan berapa BUMDes, Bu? Nah, secara real itu saya belum ada data real, tetapi kalau informasi dari Google itu cukup banyak ya, ada lebih dari 500 begitu. Tapi itu baru kasar saya informasi dari Google, karena nanti itu ada pra penelitian di mana saya itu mau mencari data dulu ke beberapa instansi yang memang mengelola lembaga-lembaga ini begitu. Kalau begitu ini Bu, bisa Putri mencari data di ini ya, ke Kemendes ya, Kementerian Desa ya, mungkin ya. Iya, Koperasinya ini betul. spesifik koperasi desa, koperasi yang ada di Bukan, desa, jadi koperasi tani yang koperasi tani. mereka aktivitasnya itu jual beli, bukan yang simpan Oh, pinjam. begitu. Koperasi tani itu Ya. kan tidak banyak ya, setahu saya Bu. Nah Terus itu ini dijadikan satu Bu, antara koperasi dan BUMDes dijadikan satu analisis atau sendiri-sendiri? jadikan satu analisis. Terus nanti didami ya antara koperasi sama BUMDes ya? Iya betul, karena concernnya adalah Hmm. di aktivitasnya Ibu, Oke, aktivitas jual belinya. oke. Yang pertama Bu, berarti Ibu coba mengumpulkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, terus kemudian mengumpulkan data dari Kementerian Desa, Kemendes. Oke. Ya, itu kalau skala provinsi itu pasti ada ya. Nah, nanti kan akan diketahui ya jumlah populasinya ya, Bu. Nah, kalau diketahui jumlah populasinya, nanti Ibu bisa menggunakan rumus Lovin itu, Bu. Jadi, berapa sebaiknya sampel yang Ibu gunakan untuk analisis kuantitatifnya, supaya margin error-nya tidak terlalu besar. Oke, kalau Ya. pendekatannya seperti itu berarti sama perhitungannya untuk unit of analysis person ya Bu ya? Tapi kan tetap ini jumlah unitnya kan sedikit ya, Bu, kalau tidak sebanyak persen Kak, Bu. Kalau persen kan ribuan ya. Kalau Oh, oke, koperasi ini oke. paling kan hanya ratusan ya, Bu. Oke, oke. Iya, itu. Nah, ini terkait dengan penggunaan rumus Lovin. Jadi Iya. di kalangan kami itu ada perdebatan juga, Bu. Katanya Mhm, gitu rumus Lovin itu mhm, apa ya, mohon maaf gitu, tidak iya, layak digunakan atau mhm, bagaimana gitu. mmm, Itu bagaimana, Bu? Atau ada alternatif pendekatan perhitungan sampel yang lain? sebenarnya tidak pakai juga tidak apa-apa. Kalau 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 Putri ragu-ragu sebenarnya nggak apa-apa kok pakai Slovin itu. Kalau sebenarnya ini, Bu. Eee, Jumlah sampel kita itu berapa itu sebenarnya tergantung dari resource-nya peneliti, Oke. itu. Ya, jadi kalau saya sendiri termasuk yang jarang menggunakan Slovin ya, sering langsung tembak gitu, berapa jumlah sampel yang mau saya ambil, 300, 400, 200 gitu, tergantung dana penelitian yang saya dapat gitu, Bu. Nah, kalau Oke, dananya itu oke. besar, bisa pakai 400 gitu ya, 400 yang besar gitu, atau 500 gitu, itu berani ya. Tapi kalau dananya kecil gitu, misalnya 50 juta ya hanya 200 gitu, Bu, sekitar segitu. Jadi, eee, kalau Putri mau membidik seperti itu sebenarnya tidak apa-apa, karena nanti yang jadi concern, dari jurnal itu, kalau
misalnya Putri sanggupnya 100 gitu ya, sanggupnya 100, itu nanti harus bisa menjelaskan gitu Bu, sisi-sisi yang lainnya gitu, sisi-sisi yang menarik gitu. Ada yang di up gitu, selain yang itu bisa menutupi kekurangan N-nya yang kecil tadi itu. Apalagi itu disertasi ya Bu, disertasi Iya by betul. research. Demi amannya kalau saya sarankan Putri menggunakan sampel yang besar. Mau tidak mau mencari funding untuk penelitian, setidaknya kalau itu Jawa Barat ya Bu, di gambaran saya gitu, di Jawa Barat itu Putri menggunakan sekitar 250 Oke. itu. Karena itu by riset. Kalau by riset kan ekspektasi dari pembimbing, penguji itu kan lumayan tinggi soalnya ya Bu, supaya aman gitu Bu. Iya itu. Ya, supaya aman. Itu. Apakah ini Bu ada pendanaannya? Kalau Kalau dari BPI BPI kan ada Bu, ada ya. dana disertasi ya, riset untuk disertasi ya? Ada khusus dana disertasi. Nah, itu bisa Cuma besarannya digunakan Bu. berapa itu yang saya belum tahu. Oh, apa ini Bu? Tidak sesuai dengan yang diminta mahasiswa ya? Biasanya ada budgetnya, ada apa namanya Hmm. tuh pagunya Bu. Oh, ada Jadi maksimal batasannya ya. berapa gitu. Iya betul. Apalagi ini satu Jawa Barat ya Bu, satu Jawa Barat ada berapa kabupaten ya Bu di Jawa Barat Bu? Oh banyak sekali. 30 berapa? Cuma saya hanya memilih beberapa kabupaten yang potensi Mm-mm. hortikulturanya tinggi. Oh, itu bisa dipakai Bu juga Bu. Ininya sebagai alasan Bu. Oh Kenapa iya ya. menggunakan jumlah itu? Misalnya 5 kabupaten gitu ya Putri. 5 Iya betul. kabupaten, terus masing-masing kabupaten itu ada beberapa koperasi dan berapa BUMDes gitu. Nanti kan akan ketemu jumlahnya. Oke oke. Jadi untuk Gitu. karakteristik wilayah dengan karakteristik organisasinya sebenarnya sudah ditentukan Ibu. Jadi Iya, memang boleh. fokusnya di karakteristik itu. Yang hortikulturanya tinggi kan, yang hortinya tinggi ya. Nah, itu Ya berarti betul. kan ada scientific reason-nya ya, Bu. Sudah ada alasan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya. Oke oke. Gitu. Kalau Ya. mau diambil semua sampel yang ada itu lebih bagus ya. Kalau tidak ya ini Bu, semampunya Putri. Oke siap. Ya, Terima kasih Ibu. ya sama-sama. Mudah-mudahan lancar Bu penelitiannya. Amin amin. Ya, mudah-mudahan lancar Bu Hanifah Fati. Mungkin Bapak Ibu Amin. Terima atau kasih rekan-rekan Ibu. ada yang mau bertanya lagi? Tanya sedikit lagi Bu ya. Boleh Ya, Bu? silakan Pak, silakan Silakan Pak. Pak Jailani. Baik Bu. Ya, pertama saya punya Ustadz di UNS Bu, tapi beliau ngajar di Pajama. Ngajar Tahu di mana Pak? di Universitas 11 Maret. UNS Bu ya? Iya Pak. Ini saya kenal punya Ustadz di sana, Ustadz Abdul Malik Bu, pengajar di Oh, iya, barangkali Bu. Iya Bu, saya mau bertanya ini Bu. Kalau di bagian kesimpulan itu Bu ya, boleh nggak Bu kita memberitahu kelemahan riset kita Bu sebelum memberi rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya begitu Bu ya? boleh Pak. Limited of the study ya, keterbatasan penelitian bisa disampaikan Pak. Bisa Oh, disampaikan, lalu kemudian merekomendasikan untuk further risetnya apa, penelitian selanjutnya seperti apa, begitu ya. oke, Ya, makasih Bu. oke. Ya Buat Pak. Saya Berikutnya, tidak kenal Pak yang Pak Abdul Malik tadi Pak. Taunya yang lainnya. Nah, baik-baik Bu. Ahmad Syafi'i yang saya kenal. Pak Ahmad Syafi'i. terima kasih Pak Jailani. Penanya berikutnya Pak John F. Sonoto, monggo silakan Pak John. Baik, terima kasih Bu Terima kasih kembali moderator. Pak John. Ya, Bu Ernest ya. Dari artikel yang diberi review, lalu kemudian dari diskusi kita, saya lihat bahwa Indonesia dengan case-case cukup menarik diangkat. Betul sekali Pak. Betul. Tadi misalnya Banjarmasin, Betul. lalu kemudian Bandung misalnya, dengan beragam etnis dan sebenarnya
beragam case ya yang bisa kita explore. Namun kemudian nampaknya kita tersendat pada isu-isu generalisasi. Nah, kira-kira strategi gimana lalu Banjarmasin kita bisa naikkan gitu untuk kemudian menjadi isu general gitu yang bisa diterima misalnya dipublish di international artikel ataupun mungkin tadi Bandung gitu ya. Nah, kalau skalanya kecil dan hanya Bandung, gimana strategi kita untuk meyakinkan reviewer internasional bahwa ini betul-betul sesuatu yang menjadi isu global gitu. Iya. Mungkin demikian, Bu. Terima kasih. Oke, baik Pak John. Terima kasih Pak John. Bentar. Sebentar Pak John. Kok tidak mau ya saya share. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Ya. Oke. Terima kasih Pak John atas pertanyaannya. Saya termasuk tipe yang itu juga Pak, yang mengangkat isu-isu lokal gitu. Jadi sampelnya sedikit, tetapi ada apa ya? Ada uniqueness, ada sesuatu yang lokal gitu, yang itu justru sebenarnya mudah untuk mencari novelty-nya, karena kan jarang ada ya Pak kalau di jurnal internasional yang biasanya secara global gitu. Nah, ada beberapa teknik Pak untuk mengangkat riset yang lokal tadi ini. Jadi sebenarnya bukan berarti yang lokal itu nanti sulit untuk diterima di jurnal internasional, tetapi tetap ya itu tergantung bagaimana kita menyajikan, bagaimana kita menulis argumen-argumen kita bahwa yang lokal ini itu bisa menjadi new insight di skala internasional gitu. Karena yang lokal itu hanya ada di Banjarmasin gitu misalnya ya Pak. Itu hanya ada di Bandung gitu. Itu akan memberikan insight baru yang itu tidak ada di Belanda, tidak ada di Amerika, tidak ada di Eropa, tidak ada di Jepang maupun di belahan bumi yang lain. Hanya adanya di Banjarmasin, hanya adanya di Bandung. Itu salah satu kelebihannya kalau kita mengangkat isu lokal. Sebenarnya agak mudah untuk menuliskan state of art-nya, untuk menuliskan novelty-nya dan juga gap of study-nya gitu. Lalu strateginya Pak, strateginya untuk menuliskan isu yang lokal ini tadi, pertama fokus ke originality-nya, fokus ke keunikan-keunikannya. Gitu. Jadi apa yang unik dari resiliensi sungai yang ada di Banjarmasin ini tadi? Pastikan berbeda ya dengan resiliensi sungai yang ada di Eropa sana gitu. Tuliskan saja itu originality-nya. Nah, biasanya beberapa jurnal-jurnal yang itu kaitannya isu-isu geografi gitu, isu-isu environment itu suka kalau ada banyak gambar-gambarnya seperti tadi ya, gambar-gambar fotonya. Jadi tidak selalu kita itu menyajikan berbasis data-data numerik, tetapi visual, gambar, foto-foto itu juga adalah data yang sangat berharga. Yang itu bisa menggambarkan originalitas penelitian kita. Yang pertama itu fokus on originality. Lalu kemudian fokus ke topiknya. Fokus ke topiknya. Jadi kalau fokusnya tentang fokusnya tentang masyarakat Baduy gitu. Ya udah, kita perdalam tentang masyarakat Baduy itu, tapi dalam gitu. Apa saja yang berkaitan dengan masyarakat Baduy itu kita sajikan gitu, Pak. Kita capture terus kemudian kita tulis di tulisan artikel kita. Kemudian fokus di respondennya. Jumlah sampel sedikit itu tidak apa-apa, asalkan kita bisa menyajikan hal-hal yang menarik dari responden kita yang sedikit itu.
Kemudian skopnya. Jadi kalau kita mengangkat sesuatu isu yang lokal, itu sebaiknya jangan mengambil jurnal yang skopnya global, skopnya economics gitu, atau skopnya development economics. Skopnya yang itu apa ya, biasanya di gaya-gaya artikel yang terbit di situ adalah artikel yang general, yang secara makro penulisannya, terus kemudian menggunakan sampel yang besar. Jadi kita cari jurnal yang skopnya memang mengakomodir untuk isu-isu lokal. Biasanya adalah jurnal ekologi yang berbau ekologi, geografi, ya, diversity, gitu. Terus biodiversitas, itu. Itu mengakomodir isu-isu yang lokal ini. Lalu kemudian fokus ke situasinya. Fokus ke situasinya. Saya punya penelitian di salah satu pulau yang ada di Kabupaten Sumeneb, namanya Pulau Masa Kambing. Dia itu satu desa. Jadi satu pulau itu satu desa. Masyarakatnya hanya sedikit. Sampel saya juga hanya sedikit. Sampel saya hanya sekitar 56 yang diwawancarai. Tapi 56 itu saja sudah ini ya, sudah ngos-ngosan gitu mengumpulkannya. Jadi strateginya saya jelaskan semuanya itu. Bagaimana kondisi yang ada di Pulau Masa Kambing. Oh, Pulau Masa Kambing itu unik dengan kakak tua jambul kuningnya. Oh, ternyata jambul kuning itu dia di Pulau Masa Kambing itu kenapa bisa menjadi habitatnya si kakak tua jambul kuning, karena di situ ada pohon yang bisa menjadi sarang-sarang, ada pohon yang bisa dipakai si kakak tua untuk tidur gitu. Itu saya potret satu persatu gitu. Karena nggak bisa menyajikan data responden yang big data tadi itu. Jadi strateginya memfoto banyak-banyak apa saja yang ada di situ, terus kemudian ditampilkan di artikel. Kemudian fokus on instrumen bisa juga ya. Jadi kita kan ada banyak sekali instrumen penelitian yang bisa kita pakai, dan biasanya instrumen untuk lokal-lokal ini, kasus-kasus yang lokal itu sangat banyak. Sangat banyak yang itu kita bisa mengadopsi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan itu unik-unik, masing-masing punya punya namanya sendiri-sendiri. Ada yang namanya siapa, ada yang namanya JNNUP gitu. Yang apa ya, istilahnya itu tidak ada di ekonometrika, tapi itu istilah yang memang mix method antara metode kualitatif dan kuantitatif. Kemudian bisa juga fokus ke metodenya ya, framework-nya, bahwa sesuatu yang lokal ini tadi itu bisa dipertanggungjawabkan juga metode penelitiannya, meskipun sampelnya itu kecil. Begitu Pak strateginya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih, Tadi, Bu. tadi yang artikel yang kedua itu bagus ya, visual, bukti visualnya banyak, foto-fotonya banyak, jadi bisa menarasikan gitu kondisi yang ada di Banjarmasin seperti apa. Oke, baik. Jadi ini tadi sudah dipaparkan 2 bedah artikel ya. Untuk Bapak Ibu mungkin masih ada 4 menit terakhir. Kalau tidak ada, saya simpulkan bahwa dalam menulis paper itu sampai selesai, sampai ini menikmati proses-proses yang ada, menikmati penyiksaan-penyiksaan, tetapi bikin ketagihan ya Bu ya. Iya, kapok-kapok Lombok ya kalau bahasa Iya, Jawa. kapok-kapok tetapi ini ya, bikin Iya, kita ketagihan gitu ya. diulangi lagi ya. Oke. Kemudian ketika kita menulis paper juga perlu melihat judulnya atau menentukan judul yang eye-catching, unik, dan juga lokalitasnya. Kemudian konsistensi dalam penulisan judul dari atas sampai bawah ini juga perlu diperhatikan, dan singkatan harus ditulis panjang. Kemudian juga afiliasi dimulai dari departemen ke fakultas, kemudian juga mensintesis funding yang telah dibaca. Nah, biasanya kita juga kadang lupa mensitasi saja, tetapi lupa untuk mensintesis hasilnya apa sih, kemudian apa keterkaitannya dengan penelitian kita, kemudian apa tujuan yang mau kita teliti, apakah konsisten atau belum dengan
referensi-referensi yang kita pilih. Nah, itu tadi sekilas pintas tentang kesimpulan yang telah dipaparkan oleh Mbak Riris dalam waktu 2,5 jam dengan membedah sangat luar biasa sekali 2 paper yang membuat kita semakin terinspirasi dan termotivasi sehingga kita lebih semangat dalam menulis paper ke depannya. Semoga dalam kedepannya setelah mengikuti ini kita semakin semangat dan semakin produktif untuk menulis paper. Kemudian saya selaku moderator mohon maaf jika mungkin dalam menjalankan tugas ini banyak salah, banyak kurang sehingga tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Kemudian saya juga mohon kepada Ibu Riris untuk ikut bergabung di ruang utama untuk mengikuti pertemuan penutupan, mohon maaf maksud kami. Baik. Bapak Ibu, sekian bedah paper untuk sosial humaniora. Kami mohon untuk masuk ke ruang utama untuk mengikuti upacara penutupan bedah paper pada siang hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, mohon izin berpindah ke ruang besar.